semuanya. Malam ini saya bersama Pak Johnson, Direktur BTSA Logistik. Ya, BTSA Logistik ini memiliki ada 9 kantor di seluruh Indonesia dan Pak Johnson adalah ahli di kepabeanan. Ada ekspor impor dan ada antar pulau dan juga ada melayani darat, laut dan udara. Nah, Pak Johnson, hari ini kita akan membahas bagaimana cara import APD untuk bantuan COVID-19. Kita tahu sekarang ini kita lagi menghadapi pandemik COVID-19. Saya percaya kita akan dapat mengatasi dan memenangkan pandemik ini dengan baik sehingga kegiatan kita akan berjalan kembali seperti semula. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan bagaimana cara import APD untuk bantuan COVID-19, Pak Johnson silakan untuk memberikan gambaran sedikit tentang BTSA Logistik. Silakan Pak Johnson. Ya, malam semuanya sahabat dan profesional bisnis. Ini BTSA kami bergerak di bidang logistik. Jadi kami sudah sekitar 20 tahun, di tahun 2020 ini kami ada di darat, udara, dan laut ya. Kebetulan ini momennya pemerintah sedang menggalakkan untuk importasi ya untuk APD, karena memang saat ini APD yang ada di Indonesia mungkin tidak cukup ya untuk mengcover semua kebutuhan yang ada ya. Jadi kebanyakan dari teman-teman sebelum ada aturan ini sih bertanya ya, ini bagaimana caranya untuk impor APD dari luar negeri ya. Memang dulunya sangat banyak aturan ya yang diterapkan oleh pihak pemerintah ya. Ya mungkin dalam hal ini sampai saat ini sih pemerintah baru-baru saja tanggal 16 April ini mengeluarkan aturan yang baru ya Pak ya. Aturan itu mengenai pengiriman di bawah $500 itu semuanya free on tax gitu. Jadi kita sama sekali tidak perlu bayar tax ya Pak ya. Jadi yang di bawah $500 ya. Ya, $500 memang yang penting kita punya MPWP aja. Kalau punya MPWP dilampirkan, dan kalau memang ada jumlah yang lebih dari yang ditentukan di MPWP, kita tinggal mengajukan satu persyaratan ya. Sebenarnya sih sangat mudah ya sekarang pemerintah memfasilitasin ya. Cuman memang kita harus tahu aturan mainnya Pak Sendi. Oke. Ini sangat menarik sekali Pak Johnson. Kita mungkin teman-teman dan sahabat bisnis dan profesional ingin mengetahui lebih banyak secara lebih detail lagi, karena kita tahu bahwa prosedur dari import ini sebelumnya kan tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti harus ada izin ini, harus ada API, angka penal import dan sebagainya. Nah, walaupun diberikan kemudahan, Pak Johnson bisa jelaskan sedikit mengenai prosedural kelengkapan dokumen apa saja yang dipersyaratkan untuk import APD ini, sehingga import APD ini dapat membantu sebanyak mungkin di seluruh daerah supaya nanti keterbatasan APD dapat diatasi dan memerangi COVID-19 ini dapat kita lebih cepat dalam menangani COVID-19 ini. Silakan Pak. Oke Pak, mungkin ini saya akan jelaskan. Pemerintah memfasilitasin yang boleh impor barang itu adalah dari pihak pemerintah, dalam hal ini seperti pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah pusat gitu. Orang perorangan atau badan hukum atau non badan hukum ya Pak ya. Terus kalau untuk importasi yang non komersial seperti yang diimpor oleh yayasan itu malah pajaknya tidak kita perlu bayar. Tetapi memang kalau importasi untuk mau dijual itu memang secara aturan dipermudah. Cuman dari segi pajaknya kita harus membayar gitu Pak. Jadi kalau untuk importasi yang satu persatu kita bahas ya Pak. Mungkin untuk importasi yang kita bilang komersil lah ya. Jadi untuk komersil kita saat ini cuma butuh pembayaran pajak, nomor induk berusaha, NPWP,
Sama memang yang agak perlu diperhatikan sekarang barang dari China ya Pak ya. Sekarang Yes, mungkin saya yes. kasih tips ya, tips untuk pihak teman-teman kalau mau beli dari China ini sekarang mau pastiin Pak, di China itu izin dari eksportir itu lengkap nggak? Kalau nggak lengkap itu sangat sulit ya sekarang ya, karena memang pemerintah China ini memang sangat memproteksi untuk kualitas yang ekspor ya Pak ya. Mereka juga tidak mau nanti dikomplain sama pihak negara-negara luar ya Pak ya. Penerima. Jadi itu satu Yes. penerima gitu Pak. Itu satu tips. Yang kedua sih kalau dari Indonesia saya rasa itu sangat-sangat gampang. Satu kalau untuk perusahaan kita cuma butuh NIB sama NPWP ya Pak ya. Sisanya kita bayar pajak. Pajaknya sih tergantung ya Pak ya. Saat ini pemerintah memfasilitasi 73 item Pak. Barang-barang yang bebas dari hand sanitizer, disinfektan, rapid test, PCR test, virus transfer media, obat dan vitamin juga difasilitasin menjadi free gitu. Free untuk Itu ada lapas ya Pak ya. Angka free itu apakah untuk sejauh mana ya? aturan karena kan ini yang kalau untuk yang kita berbicara untuk yang komersil ya Pak. Untuk komersil sih aturannya dipermudah Pak. Tidak ada aturan sama sekali, penting bayar pajak, barang keluar gitu Pak. Untuk yang komersil Pak. Jadi mana tahu ada teman-teman yang ya. Oke Pak, ya, lanjut. gimana Pak? Ya. Lanjut. Seperti ya termometer, alat swab, alat suntik, masker, pakaian pelindung, sarung tangan gitu. Itu semuanya dari segi lartasnya sih sudah dipermudah. Dengan katanya tidak ada lartas, yang penting pajak dibayar. Mungkin dalam hal ini yang next step, kadang-kadang orang berpikir, saya ini mau impor nih, ada teman di Singapura atau Malaysia atau negara manapun mereka bisa kirim ke Indonesia. Itu selama ini kan Indonesia terkenal ya susah, waduh ini impor ini bagaimana aturannya. Tapi untuk saat ini, untuk 73 item ini, pemerintah kasih free tax dengan catatan barang yang dikirim itu di bawah USD 500 Pak Cendek. Di bawah 500 free. Yang perlu kita siapin cuma NPWP doang gitu Pak. Itu untuk yang perorangan. Jadi nggak perlu ya, ada Pak, izin lain dan sebagainya ya? Hanya seperti importir biasa ya? Artinya iya, kita seperti beli, importir biasa. Alat kesehatan APD dan sebagainya seperti kita masuk seperti biasa itu dan free dan boleh digunakan. Apakah untuk komersil dan untuk bantuan ada dibedakan? Oke. Kalau untuk untuk bantuan ya, kita bahas yang bantuan tuh malah dari pajaknya sama sekali nggak perlu bayar Pak. Tidak perlu dibayar satu sen pun. Dan pihak kami BTSA Logistik bersiap untuk membantu dan tidak mengambil fee ya dalam hal ini ya. Terus untuk aturan juga tidak dikenain sama sekali. Memang ada beberapa paperwork yang harus kita kerjakan gitu Pak. Seperti kalau yayasan. Oke, gimana Pak? Johnson, saya untuk informasi mengenai BTSA Logistik yang siap membantu, saya tulis website BTSA di message di live kita di saat sedang live ini, www.btsa logistik ya Pak ya? www.btsa.co.id Pak. btsa.co.id ya. Oke. Ya. Bagi sahabat bisnis dan profesional dan teman-teman semuanya yang ingin mengetahui lebih banyak tentang import APD, apalagi untuk bantuan COVID-19 ini, silakan kunjungi www.btsa.co.id dan ada nomor handphone atau telepon yang bisa dihubungi atau langsung dengan Pak Johnson. Ya, kalau dalam ini kan urgent ya, itu dalam langsung ke saya aja, saya tidak keberatan. Langsung ke Bapak aja ya, 081 berapa? 0812 607 1212 1212. Ya, untuk teman-teman sahabat bisnis dan profesional yang ingin mengetahui
dan apalagi tujuannya adalah untuk kemanusiaan, untuk membantu import APD dalam rangka untuk APD untuk memerangi COVID-19 ini, untuk dari yayasan, dari rumah sakit maupun bantuan-bantuan sosial untuk COVID ini, silakan ya dapat hubungi BTSA Logistik dan kemudian hubungi 081260071212 dengan Pak Johnson, dan Pak Johnson siap untuk membantu teman-teman dan sahabat bisnis profesional, Bapak Ibu semuanya. Oke, Pak Johnson, kita lanjut lagi. Ya, Pak Johnson. Ya, kalau untuk hal pengajuan ini dari pihak Bea Cukai mewakili Menteri Keuangan juga komitmen ya dalam 2 jam mereka akan memberikan satu jawaban itu berupa diterima atau tidak. Kalau tidak diterima, mereka akan memberikan satu reason gitu Pak. Contohnya seperti yayasan mengajukan, saya mau impor nih 1000 masker gitu, 1000 APD. Dalam hal ini jika ada persyaratan yang tidak dipenuhi, maka Bea Cukai akan menginformasikan kembali gitu. Dan memang untuk di Bea Cukai juga mereka juga siap ya untuk dihubungi anytime di Bravo Bea Cukai untuk mengecek kondisi dokumen yang jalan saat ini gitu Pak. Iya, siap. Kalau dari Pak, lanjut Pak. Ya, kalau untuk pengajuan juga sangat gampang ya sekarang ya Pak. Itu by website, kita tinggal upload data aja yang diperlukan itu, dan responnya akan sangat cepat sekali Pak Ken. Oke. Itu mungkin untuk ya Pak. Ya, gimana Pak? Ya, untuk di Bapak lanjutkan dulu. Ya. Untuk di mungkin nanti bisa kunjungi di IG kami di BTSA Logistik ya. Instagram, di BTSA Logistik. BTSA juga logistik. Ya, BTSA Logistik ya. Itu nanti di sana kita ada kasih juga cara untuk pengajuan. Cara untuk pengajuan, bagaimana mengajukan secara online gitu Pak. Kalau memang ada teman-teman yang kurang jelas, kita ada buat YouTube-nya juga sih Pak. Nanti bisa tinggal link aja Pak. Gitu, Pak. Oke. Nah, untuk impor APD untuk dalam rangka memerangi COVID-19 ini, itu bisa dilakukan di mana saja Pak? Apakah di Jakarta ataukah bisa di seluruh Indonesia yang ada pelabuhan untuk menerimanya? Ya, itu pertanyaan yang bagus karena memang banyak teman-teman yang tanya. Memang aturan pertama kali dibuat itu hanya di Soekarno-Hatta sama di Halim Perdana Kusuma dan Tanjung Priok. Jadi sekarang pemerintah udah membuka Pak di seluruh pelabuhan dan di seluruh bandara udara itu boleh Pak. Di mana saja gitu Pak. Udah sangat dimudahkan gitu Pak. Masih berorientasi ke udara. Kalau untuk yang via laut, bagaimana Pak? Via laut juga boleh Pak. Pelabuhan mana saja boleh Pak. Bandara mana saja boleh Pak. Boleh ya. Oke. Ya. Yes, Pak. Kita lanjut. Kalau untuk katakanlah yang import, yang untuk non profit atau non orientasi ke bisnis, Pak. Nah ini kan hanya sekali dalam masa di COVID-19 ini. Untuk jumlah yang banyak Pak, untuk jumlah volume yang banyak, katakanlah hitungannya kontainer seperti itu. Apakah itu sebuah yayasan atau sebuah organisasi itu juga prosedurnya seperti apa Pak? Silakan Pak. Oke, kalau untuk yang via kontainer dan jumlahnya cukup banyak, itu prosedurnya sih satu dari yayasan harus menyiapkan akte pendirian yayasan, NPWP yayasan, dan mengajukan ke BNPB untuk bebas pajak dalam rangka impor dan bebas lartas gitu Pak Cendol. Itu saja, cukup mudah Pak. Akte pendirian, NPWP, sama pengajuan Pak. Sebentar Pak ya. Prosedur import APD non komersil oleh
yayasan yang pertama adalah Ya, akte pendirian. ya akte pendirian. Kemudian Ya. Pak, NPWP, NPWP yayasan ya Pak ya. ya NPWP yayasan Pak. Oke. Setelah itu pengajuan aja Pak. Oh, dan pengajuannya. Pengajuan ke BNPB Pak. Pengajuan BNPB ke BNPB ya. Oke. Ya. Dan pengajuan ke BNPB itu sendiri atau sebagaimana saran dari Pak Johnson? Sepertinya kalau pengajuan dengan kalau teman-teman atau yayasan yang ingin mendapatkan informasi atau dampingan atau solusi dari BTSA supaya mempelancar untuk misi kemanusiaan ini, bagaimana Pak? Ya, kalau dari kami BTSA, kami bersedia untuk membantu. Sebenarnya ini bisa apply sendiri, cuman sometimes kan aplikasinya mungkin kurang familiar, kurang friendly. Sebenarnya sih cukup friendly ya, kan? Karena kami sudah coba sendiri. Dan yang Pak Senik tanyakan, dari BTSA kita siap membantu secara cuma-cuma gitu Pak, free gitu. Kita nggak ambil fee sama sekali Pak, gratis Pak gitu Pak. Jadi cukup. Artinya ini adalah yes. Oke Pak, silakan. Ya, jadi tinggal cukup kasih ke kami akte pendirian dan NPWP gitu Pak. Dan ini sifatnya bukan kebijaksanaan, pasti akan disetujui oleh BNP Pak. Yes. Ya Pak, semoga apa yang disampaikan Pak Johnson ini bisa membantu Bapak bisnis profesional, teman-teman dan Bapak Ibu semuanya dalam rangka dapat membantu import APD untuk misi kemanusiaan COVID-19 ini dipercepat, dan kita semua menyadari bahwa semakin cepat teratasi semakin bagus. Artinya operasional bisnis dan perusahaan dapat berjalan dengan baik kembali dan kita dapat beraktivitas dengan sedia kala. Nah, Pak Johnson, untuk import APD bisa dari negara mana saja, Pak? Untuk impor APD dari pemerintah tidak membatasin dari negara mana saja, itu boleh masuk Pak. Jadi mau dari Malaysia, Singapura, China gitu. Dan dari pemerintah bukan APD saja, tetapi seperti obat dan vitamin juga bisa free gitu Pak. Ya free dalam arti kata ya free tax dan free aturan gitu Pak. Jadi saya kalau menurut saya sih sangat-sangat ini ya membantu ya gitu Pak. Ya, saat ini ya kebijakan pemerintah juga sangat membantu para importir, apalagi yang berhubungan dengan fungsi atau kegunaan untuk kesehatan dan COVID-19 ini. Nah, Pak Johnson, untuk mencegah, bagaimana bisa mencegah, kan kalau impor barang ada yang mengatakan bahwa ini adalah untuk kemanusiaan, dan ternyata misalnya apakah kemungkinan bisa disalahgunakan nggak? Bagaimana cara untuk mengantisipasinya? Ya, memang benar untuk misi kemanusiaan untuk COVID-19 ini. Oke, memang di pemerintah saat ini memang untuk pengawasan tuh di belakang ya Pak ya. Istilahnya yayasan yang impor, yayasan A gitu Pak. Jadi nanti pemerintah akan mengecek kembali sih Pak. Itu memang lagi sedang dibuat mekanisme untuk pelaporannya Pak ya. Sebenarnya kita masuk nih yayasan A masuk 2.000. Ya dari yayasan A itu ya harus mempertanggungjawabkan Pak. Saat diminta sama pemerintah 2.000 ini kemana Pak? Mungkin bisa dibuatin 200 ini sumbang ke ojek online gitu Pak. Tanggal sekian, jam sekian gitu. Itu memang harus kita siapin Pak untuk pertanggungjawaban kita gitu Pak. Jadi biar istilahnya terbuka lah gitu Pak. Karena tidak dipungkiri gitu Pak ya. Ya, gimana Pak? Karena kan saat ini juga banyak sekali importir APD, dan bagaimana untuk menjaga supaya tidak disalahgunakan. Ya tentunya ya importer juga seperti yang tadi disampaikan Pak Johnson, dari Bea Cukai, dari Departemen Pajak ya, atau dari Departemen
pengawasan terkait harus memastikan bahwa ada akuntabilitasnya, artinya yang diimpor jumlahnya berapa, tersalurkan ke berapa, itu tersalurkan kemana saja, dan laporan ini harus disiapkan supaya nanti akan dicek oleh Bea dan Cukai dan data ini harus sama ya. Nah, bagi teman-teman dan sahabat bisnis dan profesional yang ingin menanya lebih detail prosedur impor barang untuk tujuan kemanusiaan bantuan COVID-19 ini, silakan teman-teman sahabat bisnis profesional, teman-teman Instagram untuk mengirimkan teks ya ke komen live Instagram ini dan akan dijawab langsung oleh Pak Johnson sebagai direktur dan juga ahli kepabeanan dari BTSA Logistik. Nah, Pak, isu-isu apa lagi yang terbaru yang tentang impor barang di saat ini? Yang khususnya tentang kan kita tahu bahwa PSBB ya di beberapa wilayah sudah terjadi, di mana ada di Jakarta dan ada beberapa daerah sudah mempertimbangkan untuk PSBB. Apakah arus lalu lintas barang import dan ekspor ini ada sedikit berbeda aturannya dengan sebelumnya, dan bagaimana Pak? Mohon penjelasan. Kalau untuk yang saat ini ya terkait PSBB, kemudian kan kami ada di 9 kota, jadi perlakuan tiap-tiap kota sih berbeda ya Pak. Tetapi kita coba berbicara dari ibu kota. Kalau di ibu kota di Jakarta sih untuk aktivitas di pelabuhan masih berjalan normal, tetapi memang otomatis barang-barang turun ya Pak ya, maksudnya kuantitinya turun. Jadi ini kebanyakan masuk sih barang-barang yang urgent ya Pak ya, ini istilahnya memang yang dibutuhkan saat inilah, karena ya secara logika juga orang tidak akan banyak impor saat ini karena juga penjualan pasti terbatas ya Pak ya. Jadi sekali, Pak. Dari pemerintah juga masih membuka ini Pak, membuka kesempatan kepada importir dan eksportir yang mau masuk barang atau mengeluarkan barang Pak, supaya perekonomian Indonesia tetap berjalan gitu Pak. Ya, kalau untuk saat ini, mau saya tambahkan, itu aturannya kan berlaku 16 April, tetapi pemerintah juga memberikan fasilitas kepada orang yang masuk barang sebelum 16 April Pak. Contohnya Pak, saya lihat ada kirim barang nih Pak, tiba di Indonesia tanggal 12 April, tetapi barangnya belum dikeluarkan gitu Pak dari Bea Cukai. Bapak juga bisa menikmati fasilitas yang free $500 Pak. Jadi sangat fleksibel sekali gitu Pak. Oke. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman para importir atas lihatlah kemudahan ini dapat sebagai dukungan kepada pebisnis, operasional bisnis, dan kelancaran itu dapat diciptakan dan kegiatan-kegiatan bisnis itu dapat berjalan, tapi dengan hati-hati ya, dengan mengikuti situasi PSBB yang sudah dilaksanakan atau diterapkan oleh pemerintah. Nah, Pak, untuk kegiatan di pelabuhan, kita tahu bahwa dalam situasi COVID-19 ini prosedural dari pelabuhan sampai ke gudang dan kemudian prosedural ekspor itu kan ada lalu lintas barang, dan lalu lintas barang juga ada lalu lintas STM di dalamnya. Itu untuk dalam rangka untuk mengantisipasi atau ada dari saran atau ada kebijakan bagaimana prosedural supaya nanti para pekerja, para transporter, para eksportir, importir itu juga dapat secara sehat dan bersih itu aman dari COVID-19 ini. Apa yang dilakukan dan disarankan oleh pemerintah? Memang saat ini pemerintah membuat aturan ya Pak, seperti pemakaian masker, terus setiap perusahaan mereka harus menyediakan tempat untuk mencuci tangan sebelum masuk, dan untuk pengecekan suhu ya Pak ya. Dan di BTSA sendiri kami sih memang sudah menerapkan untuk pemakaian masker,
Terus ya untuk kita juga mensosialisasi kepada timnya kami supaya tetap mengecek kondisi masing-masing ya Pak. Kalau memang sedang tidak sehat badan ya sebaiknya beristirahat di rumah gitu Pak. Terus kalau untuk dari perusahaan-perusahaan yang ada saat ini mereka juga cukup ketat ya Pak ya. Itu sih bagus untuk kita semua ya Pak ya. Karena ya seperti kita tahu lah ini saat ini semuanya pada WFH ya kondisi PSBB ya Pak ya. Semua Ya. juga pada ya bosan lah di rumah Pak ya. Ya kita juga harap aturan pemerintah bisa kita jalani bersama, kita patuhi bersama sehingga masalah COVID ini ya bisa berkurang dan akhirnya hilang gitu Pak. Habislah wabahnya gitu Pak. Ya, Ya, memang tadi pemerintah itu aja sih anjurannya Pak. untuk layanan dokumentasi selama COVID ini bagaimana? Apakah sudah berorientasi ke online atau masih ada sebagian yang offline? Oh, Misalnya kalau kalau ada untuk importer yang ingin mengajukan prosedural dan kemudian dari komunikasi ke kepabeanan dan komunikasi ke logistik service itu bagaimana? Untuk saat ini dari pihak Bea Cukai yang sudah selaku regulator sih cukup banyak mengeluarkan kebijakan yang memudahkan ya Pak ya. Jadi seperti yang dulu kita harus datang ke kantor Bea Cukai untuk berbicara face to face, sekarang bisa by layanan pun layanan WhatsApp, layanan komunikasi lainnya gitu Pak. Terus untuk penyerahan dokumen juga sudah dibuatin secara online ya, elektronik Pak. Jadi kita tinggal email dan mereka akan terima dokumen. Dan saat ini kan kita juga tahu ya Pak, beberapa daerah lockdown ya Pak ya, seperti India sampai saat ini masih lockdown. Banyak barang seperti kacang tanah yang dikirim dari India, itu dari pihak karantina juga mengeluarkan kebijakan dengan dokumen kopi sesuai asli itu barang bisa dikeluarkan dulu Pak. Biarkan kita tahu ya saat ini kalau barang tersendat juga harga akan naik dan masyarakat pasti akan kesusahan ya Pak ya. Pemerintah juga sangat ini sih. Bantuan dari pemerintah di dalam ketanggapan untuk mempermudah tentunya prosedur-prosedur barang-barang impor yang aman itu juga diperbantukan sedemikian cepat sehingga arus barang masuk yang sesuai prosedur itu tidak mengalami hambatan dan dapat disupport langsung ya sehingga proses operasional dapat berjalan dengan lancar. Iya benar Pak Sen. Memang sangat inilah sangat disupport pemerintah dan memang kita tahu lah yang kita semua tahu COVID ini harus kita hadapin bersama gitu Pak. Nggak bisa harap pemerintah saja Pak.